Motivation for growth and develop at Aston Sentinel Hotel. Kami berusaha memuliakan tim saya di tempat terbaik, di kelas terbaik, di coach terbaik. Untuk itu izinkan saya perkenalkan pakai pantun ya. Buah mangga, buah jambu. Rasanya manis seperti senyuman Neng Maya. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Michael Pranajaya. Silakan boleh dibalas pantunnya. 1.2 koma. 1.2 koma. Cakep. Yang ngetik siapa yang punya? Jalan-jalan sambil naik taksi. Atas pantunnya saya ucapkan banyak terima kasih. Ku bangun pagi, semangat, semangat pagi. Ayo boleh kita sambil tepuk tangan ya. Kita bangun pagi-pagi, badan sehat, penuh energi, siap aktivitas di hari ini. Olahraga bikin semangat, sinar mentari, sinari hangat, lari pagi sampai berkeringat, badan sehat, kerja tambah giat. Ya, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan dong. Tingkatkan dirimu. Sekali lagi, demi apa? Demi keluarga, anak, istri. Mari teriakkan suaramu. Semangat pagi, semangat pagi. Ya, boleh tepuk tangan buat kita semua. Ketiga, besti. Tetap semangat ya. Walaupun jam 8, saya percaya kamu masih semangat. Kejar target. Dan juga, kalau Anda lunak terhadap diri Anda, kehidupan akan keras kepada kita. Tetapi, kalau kita keras terhadap diri kita, kehidupan nanti akan lunak terhadap kita. Selamat datang di permainan Pagelaran Yogyakarta. Weh, tepuk tangan dulu. Ini permainan asli ya, karya anak bangsa. Saya ada bikin juga sih 2 game board, tapi masih prototype, belum dicetak. Kami berusaha memuliakan tim saya di tempat terbaik, di kelas terbaik, di coach terbaik. Nah, mereka kadang di perjalanannya membutuhkan motivasi, dorongan. Saya yakin dan menyadari bahwa pembinaan coaching itu tidak butuh waktu instan, tapi minimal ini simulasi yang bisa coach tampilkan. Kalau nanti ada kesediaan dan ada kecocokan dari Mbak Tina, mungkin juga bisa dibuat secara berkala. Kata saya. Untuk itu izinkan saya perkenalkan pakai pantun ya. Buah mangga, buah jambu. Rasanya manis seperti senyuman Neng Maya. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Michael Pranajaya. Silakan boleh dibalas pantunnya. 1.2 koma. Cakep. Yang ngetik siapa yang punya? Jalan-jalan sambil naik taksi. Atas pantunnya saya ucapkan banyak terima kasih. Salam kenal ya dengan saya Michael Pranajaya. Kadang dipanggil Mike, kadang dipanggil Coach, kadang dipanggil Marco. Nggak apa-apa juga karena dulu nama siaran saya itu Marco. Lama di dunia pelatihan baru 15 tahun. Sebelumnya saya mengawali karir menjadi seorang sales ya, yang kemeja rapi pakai aplikasi. Karena dulu saya cita-citanya pengen kerja di perbankan. Dan ini beberapa brand-brand yang kerjasama sama kita ya, bersama dengan Dexa tentunya ya, dan lain sebagainya saya ngisi di sini. Rekan-rekan, ini saya juga sempat juga kemarin berterima kasih, bersyukur diundang di Sinpo TV waktu itu 2 kali diundang untuk membangun kolam digital marketing sesuai dengan buku keduanya saya
digital marketing yang ini di sini. Nah, buku kedua bersama dengan 5 teman saya. Ya, ada yang masih muda, ada TikToker apa dan lain sebagainya, jago banget cara jualannya. Lumayan semangat? Semangat ya. Nah, ini sekilas ya tentang saya. Nanti juga Bapak Ibu kalau suka dengerin radio, ya mungkin anak zaman sekarang udah nggak tahu ya radio ya. Tapi waktu itu saya sering ngisi di Sonora FM. Pernah denger Bapak Ibu radio Sonora? Ya saya dengerin apa? Kalau buka channel ini, kemancetan ya. Nyari jalan. Nah biasanya ini. Nah, pernah juga saya di Smart FM, tapi nggak lama ya. Kalau di Smart FM itu biasanya ya bagi yang pengen tahu harga dolar saat ini gitu ya, harga emas apa dan lain sebagainya, khusus buat tembak 3. Iya. Iya, udah mulai susah ya Pak ya. Tembak 4. Tembak 4. Ada yang begini, ada yang begini ya. Tembak 5, gampang nih. Tembak 5. Ya, oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi belief system ini akan mempengaruhi kemana Bapak Ibu? Pikiran dan emosi. Kalau belief systemnya kita dari kecil kita diajarkan yang sudah bagus, harusnya pikirannya kita juga bagus, emosinya bagus juga. Nggak dikit-dikit apa senggol bacok. Orang tua kita selalu mengajarkan kita yang bagus, ya kan? Kalau ada apa-apa, nak, ditahan dulu emosi, ya kan? Nah, kalau belief systemnya, oh iya, ya betul. Nah, sehingga pikiran dan emosinya kita lebih baik. Dari pikiran dan emosi inilah yang nanti akan mempengaruhi keputusan seseorang. Kalau yang tadi tuh, ya, belief systemnya si anak pertama, ini kan perusahaan ayah saya, ini kan kliniknya saya, ya, saya dimandatin di cabang, misalkan cabang A gitu ya. Nah, berarti saya boleh dong pakai semua biaya, bebas. Salah tuh ya, sehingga mempengaruhi pikiran dan emosi, sehingga mengakibatkan keputusan yang salah ambil keputusannya. Nah, seperti itu. Dan dari keputusan ini akhirnya actionnya berbeda nggak? Berbeda, strateginya juga berbeda. Anak yang pertama tadi strateginya biar nggak terkena sinar matahari, ngapain Bapak Ibu? Taksi, ya, ataupun naik apalah gitu ya. Sedangkan yang anak kedua actionnya strateginya berangkatnya pagi, ya. Nah, itu pulang pagi. Inilah yang membuat hasilnya berbeda. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen hasil yang berbeda, ya tadi kan dari pagi sampai sore sudah bahas kan, target, ya targetnya sekian. Nih kita mau akhir tahun segini. Sekarang posisi baru segini. Nah, kita pengen rubah hasil. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan biar hasilnya berubah? Kita harus rubah actionnya, strateginya. Nggak bisa pakai cara yang sama. Ibarat kata Anda udah lakukan di bulan lalu, ya, Anda mau pakai lagi di bulan depan, nah, ya berarti hasilnya akan mirip-mirip kayak bulan lalu. Berarti harus pakai action yang berbeda. Biar action dan strateginya bisa berubah, apa yang harus kita lakukan? Keputusannya yang kita berubah. Gimana biar bisa keputusannya? Nah, pikiran dan emosinya dulu yang harus kita rubah. Dan cara merubah pikiran dan emosi adalah mindsetnya, atau belief system. Orang jelas, siapa yang di dalam hidupnya mau ideal? 1, 2, 3. Oke, tepuk temennya kayak tadi sebelah kanan katakan ya. Besti. Dalam hidup. Kalau mau berubah. Pencapaiannya. Terapkan ideal. Kalau nggak dilakukan, klinikmu nggak ideal loh. Nggak achieve target loh. Cubit. Nah, itu tadi ya. Kalau kita dalam hidup nggak ada goal, nggak ada target, biasanya apa? Hasilnya minim aja. Ya udah asal ada aja gitu ya. Tidak akan pernah melahirkan pelaut yang tangguh. Jadi kalau Anda merasa, target besar, anak buah macem-macem ya, karyawan minta ini, minta itu, apa dan lain sebagainya. Suami nuntut ini apa? Ya nggak apa-apa, nikmati. Karena itu bagian kita menjadi pelaut. Hidup kita menjadi lebih kuat, lebih tough. Ibarat kata, kalau kayak anak zaman sekarang bilangnya apa?
nggak mental breakdown. Pura-pura walaupun pelan, alon-alon, tapi dia jalan. Yang kelinci, ya, dia diam aja, Alen. Dan udah makin dikit lagi, udah mau garis finish. Oh, kelinci mulai bergerak. Kita lihat apakah kura-kura bisa, dan iya, kura-kura yang bentuknya harus pesawat ya, nggak boleh dikucel-kucel, dilempar, nggak boleh, bentuknya harus pesawat. Ayo Bu Tina, wah digosok-gosok dulu ya. Apakah berhasil? Dapat poin berapa? Wah, dapat ya. Sebelah sini berapa? Dua, dapat 2, lumayan Bu. Ya Bu Tina. Nanti dicoba lagi Bu, mau pakai strategi. Wah, Bu Hadijah ditiup-tiup. Kita lihat, achieve target. Iya, masih ada 1 kali kesempatan, boleh dicoba. Ayo, silakan Bu. Iya. Ayo ya, dicoba. Waduh, udah bagus sih, tapi terbangnya tidak ke sana. Iya. Oke, ini Bu, silakan dicoba lagi. Nanti pakai strategi dulu, mau diapain? Ya, tepuk temannya sebelah kanan, katakan besti. Makanya, kalau dikasih target, jangan kecewa, jangan marah. Itu buat kita bergerak, biar kita nggak nyaman dan bisa mensejahterakan karyawan. Cubit, paham lo? Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Sampai 6 kali tiap minggu untuk latihan. Dan pelatihnya melatih dia dengan keras. Mungkin dengan omelan, marahan. Oh tuh. Saya tidak akan membalikkan bola. Kamu gagal. Omelin, nangis. Nyerah aja kamu, mau nyerah? Tapi dia dedikasinya nggak berkurang. Ya. Ku bangun pagi, semangat pagi. Ya, ayo boleh kita sambil tepuk tangan ya. Pagi, kita bangun pagi-pagi, badan sehat, penuh energi, siap aktivitas di hari ini. Olahraga, bikin semangat, sinar mentari, sinari hangat, lari pagi sampai berkeringat, badan sehat, kerja tambah giat. Iya, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan dong. Tingkatkan dirimu, sekali lagi, demi apa? Demi keluarga, anak, istri. Mari teriakkan suaramu, semangat pagi. Mari teriakkan, mari teriakkan suaramu, semangat pagi. Terakhir ya, terakhir. Mari teriakkan suaramu, semangat pagi. Ya, boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke Bu, selamat datang di permainan Pagelaran Yogyakarta. Weh, tepuk tangan dulu. Ini permainan asli ya, karya anak bangsa. Saya ada bikin juga sih 2 game board, tapi masih prototype, belum dicetak. Ini ya, ada 2 game board terkait servis sama 1 lagi di kita mainkan yang karya anak bangsa. Ini permainannya adalah kita akan mau cari siapakah istilahnya leader yang bisa memajukan pagelaran Jogja ini menjadi ramai. Ibarat kata klinik yang bisa ramai lah, ya masyarakat mau di situ, perusahaan mau kerjasama gitu ya, buat palidah, buat yang umroh lah, apalah, ataupun yang cek medical check up setiap tahunan dan lain sebagainya. Kita mau cari. Nah, ini makan malamnya di sini dulu, jadi santai dulu. Dan ini kita bisa pilihannya.